Ayub pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Malam ini saya ingin ajak kita belajar tentang peperangan rohani lebih jauh lagi. Lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan pada sore hari ini. Ayub pasal yang pertama, perhatikan pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah?" Dalam bahasa Inggrisnya, "Does Job fear God for nothing?" Apakah Ayub itu takut akan Allah itu tanpa minta apa-apa, tanpa minta imbalan apa-apa? "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Nah, saudara sekalian, Anda perhatikan beberapa hal lewat apa yang kita baca di sini. Kitab Ayub diyakini merupakan salah satu kitab tertua dari semua kitab yang ada pada Alkitab. Dan apa yang disampaikan di sini merupakan banyak hal yang sangat-sangat luar biasa dan sangat dalam sekali, dan tidak dengan mudah sebetulnya mencerna akan apa isi dari kitab Ayub. Karena Allah juga berbicara begitu banyak, dan banyak orang berbicara hal-hal yang sepertinya baik, sepertinya benar, tapi ternyata semua itu merupakan kekejian juga di hadapan Tuhan. Nah, tapi mari kita perhatikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana sebetulnya pandangan iblis terhadap kita, gereja Tuhan. Menarik sekali kalau kita sedang dalam peperangan, kita bisa melihat bagaimana musuh kita melihat kita. Oleh karena itulah dalam sebuah peperangan, orang mengandalkan akan satelit sekarang, orang mengandalkan intelijen untuk mengerti akan gerakan atau pandangan musuh terhadap kita. Nah, kitab ini juga menceritakan kepada kita bagaimana gerakan atau pandangan iblis terhadap kita. Dengan mengerti cara berpikirnya iblis atau melihat cara pandangnya, kita akan tahu bagaimana kita mesti bergerak dan kita akan meraih kemenangan. Saya ingin sampaikan 3 hal seperti yang tadi pagi saya sampaikan, dan Tuhan berkata, sampaikan lagi akan subjek ini karena perlu semua kita melihat dan memahaminya. Yang pertama, Anda tulis dengan baik-baik. Rupanya iblis itu sukanya mengobservasi hidup orang. Mengamati, meneliti, mengobservasi, mencermati akan hidup orang. Makanya Allah bertanya kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Dan langsung dia punya jawaban atas pertanyaan Tuhan. Anda bayangkan ya, begitu banyak manusia di dunia, Tuhan tanya satu nama, dia langsung keluar semua datanya. Iblis itu sebetulnya hobinya mengobservasi hidup manusia. Saya yakin dia tidak bisa membaca pikiran orang, nggak bisa. Dia bisa masukkan akan berbagai macam hal dalam pikiran kita, bisa. Kalau dia mencoba masukkan dan tergantung kita mau terima atau tidak. Tapi dia bukan pribadi atau roh yang maha tahu, yang ngerti semuanya, sama sekali tidak. Yang membuat dia begitu banyak mengerti karena observasi. Lihat bahwa dia adalah roh yang lebih tua dari kita. Jadi rupanya begini, saudara. Begitu seseorang lahir, sudah ada panitia khusus mengobservasi hidup orang itu. Dan ini orang punya data, notes lengkap, komputernya hebat sekali, dan wartawannya ngelirik orang ini, sambil mengobservasi. Orang ini lemahnya di mana, terutama kegagalannya itu bisa karena apa.
Dia terus mengamati kehidupan manusia, terutama kalau orang itu jadi anak Tuhan, langsung dia beri perhatian khusus. Selama dia belum jadi anak Tuhan, dia berkata ya sudahlah, wong sudah sama-sama mati ke neraka aja. Dia ngerti ini orang udahlah habis-habis. Tapi begitu seorang lahir baru, perhatikan, saya percaya dia langsung mengobservasi hidup orang itu untuk dilihat di mana sebetulnya titik lemahnya, di mana kelemahannya, di mana titik rawan dalam hidupnya. Si A lahir misalnya, jadi orang Kristen lahir baru, diperhatikan sama si iblis. Dia buka catatannya, oh sebelum dia bertobat, ini orang lemahnya sama duit. Ini orang doyan duit luar biasa. Hobinya itu nyimpen uang. Pak Harto dicintai walaupun sudah tidak presiden, itu dia. Pokoknya kemanapun pergi duit, semua dihitung duit. Naik bensin, naik mobil, dihitung bensinnya, duitnya. Pergi kemanapun, dihitung semua. Ini orang lemahnya di duit. Lalu kemudian ketika jadi orang Kristen, dia observasi. Coba dilihat. Pada waktu dia kerja dapat keuntungan, diperhatikan mukanya dari jauh pun kelihatan. Wah, haleluyanya langsung menggelegar. Haleluya gitu. Dan dia begitu semangat dan iblis berkata, dia berteriak-teriak haleluya. Kapan itu? Setelah dapat gangtau besar. Tulis di situ. Nanti bulan berikutnya ketika kerugian terjadi, mobilnya nabrak mobil lain dan dia ganti jutaan rupiah. Sebulan lamanya merenungi nasibnya. Doa puasa di Getsemani, meratapi akan jutaan rupiah yang hilang. Iblis berkata, tulis orang ini kalau duitnya keluar banyak, sedihnya luar biasa. Ketika sekian bulan, sekian tahun, kemudian diobservasi, ngerti nggak kira-kira si iblis ini? Ini orang ini paling rawan di bagian mana? Ngerti nggak saudara? Ngerti. Disitulah kemudian dia mulai mainkan hidup kita. Dia akan coba blok semua berkat yang ada. Ditahan semua berkat, ditahan. Nah kalau orang Kristen tidak tahu ini peperangan rohani, dia akan kelabaan. Nah iblisnya mulai menari, nah rasain lu gua blok semua. Blok semua, yang masuk cuman King Kong, banyak sekali. Wah, dia berkata, abis lu kena gopean sekarang. Tutup semua, tidak bisa apa-apa. Saudara sekalian Anda bisa mengerti, itu kerjaan setan, dia observasi kehidupan kita. Mana bagian yang lemah, di situ akan dia perhatikan. Dan di situ dia akan masuk, dan di situ dia akan hajar kita. Ada orang yang mungkin kelemahannya di perempuan. Dari sebelum bertobat, kalau lihat perempuan yang rambutnya dikeribu dan disasak tinggi, wah, matanya bisa cross begini, wah. Dia bisa cross matanya, kalau lihat yang model begitu aja. Entah kurus, entah gemuk, entah hitam, entah putih. Pokoknya kalau rambutnya sudah melungker, ditarik, gitu. Tapi tinggi begini, wah, cross matanya. Diperhatikan sama setan. Kalau ketemu yang begini, kok langsung pusing kepalanya. Lihat matanya cross, dianalisa. Iya ya, matanya cross. Memang berdoanya Tuhan, tolong aku, tolong aku. Tapi kalau lihat yang kayak begini nih, dia sudah nggak tahan lagi. Matanya lihat semuanya. Langsung diobservasi. Dalam waktu singkat akan datang 20 orang. Rambutnya sasak keribu, naik semua. Antri baris depan kita. Hancur gak saudara? Kalau dia nggak ngerti, saya mau beritahu saudara. Anda dan saya diobservasi terus. Pak, saya ingin tahu Pak, hasil observasinya. Saudara sudah tahu. Denny Sherman ngajar bagus kan? Gampang, caranya iblis mau jatuhin kita itu gampang. Tanyalah kepada dirimu masing-masing. Kalau aku ini iblis, cara jatuhin aku gimana ya kira-kira? Tulis saudara, nanti Anda akan dapat data akurat sebetulnya. Karena yang dihasil observasi iblis, sebetulnya adalah pengalaman kenyataan hidupmu sendiri. Data kenyataan hidupmu sama dengan yang dia punya. Hanya kita ini begitu alim dan sok suci. Pura-pura tidak ngerti, lalu akibatnya kita tiba-tiba jatuh dan tidak berdaya. Dan saya ingin buktikan dengan beberapa ayat lagi, bahwa iblis itu hobinya mengobservasi kehidupan kita. Ada orang-orang yang begini saudara, hobinya cari nubuat.
Loh, kalau Anda dinubuati, kita banyak terima nabi-nabi ya, saya senang sekali terus terang. Tapi ada orang yang sampai addicted, kecanduan nubuat. Nabi manapun dia datangi, dia tunggu nubuatnya, terutama yang baik-baik. Siapa tahu dinubuati, rasul kamu. Kamu seperti Paulus akhir zaman. Dunia kamu akan robek-robek habis dengan kuasa yang di dalammu. Nah itu dia serang. Kalau diomongi, hidupmu berdosa. Tengking dalam nama Yesus. Yang ini mah bukan katanya. Pokoknya ada orang yang addicted, yang kecanduan nubuat. Ada itu. Saya perhatikan ada. Dan di Indonesia ini banyak orang yang begitu. Senangnya itu kalau sudah cari nubuat terus senangnya. Untuk apa? Bukan untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya. Dan dia tidak betul-betul sincere cari yang dari Tuhan ngomongnya apa enggak. Dia cari, dia pilih yang baik-baik. Nah orang kayak begini diperhatikan setan. Saudara. Di Israel ada raja yang begitu sifatnya. Coba buka 2 Tawarikh. Pasal yang ke-18. Lihat mulai ayat yang ke-18. Nah sebelum kita baca, saya ceritakan background-nya supaya tidak usah kita baca dari ayat yang pertama. Waktu itu Ahab ini raja jahat ya, dan dia punya istri namanya Isabel. Dia mengajak Yosafat untuk berperang di Ramot Gilead, memerangi akan musuh bersama-sama. Yosafat ingin supaya ada nabi yang menyatakan dulu kehendak Tuhan itu apa bagi mereka. Apakah harus perang atau tidak. Nah, pada waktu itu saudara sekalian, Ahab ini punya nabi-nabi. Nabi-nabinya itu semua yes man semua, ngomongnya yang baik-baik dan penjilat-penjilat. Nah, Anda harus mengerti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yosafat gak puas dan dia berkata, nabi yang lain dong, jangan hanya mereka, ini kan orang-orangmu sendiri. Lalu kemudian dapatlah Mika. Dan Mika ini ngomong bahwa kamu pasti akan mati. Dan Ahab berkata, tuh lihat, ini kan gak benar, ngomongannya kayak begini. Nah Mika menceritakan apa yang dia lihat dalam alam roh. Lihat pada ayat yang ke-18 dari 2 Tawarikh pasal yang ke-18. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika, serta berkata, bagaimanapun mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian,
Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta, berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Nah, dengarkan saudara. Ini yang terjadi, bahwa roh dusta itu masuk ke mulut nabi-nabi Ahab. Dan mereka mulai berbicara, mereka mengatakan sesuatu yang baik. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di sini, para nabi itu sebetulnya didatangi dan ditempel di mulutnya roh dusta, saudara. Nah, untuk apa sebetulnya? Roh dusta itu sebetulnya masuk, dan ketika mereka mulai bicara, yang disampaikan apa? Adalah dusta semua. Mereka berkata, Ahab, kau perang, kau pasti akan menang. Luar biasa apa yang terjadi ketika akhirnya Ahab dengar itu. Dia maju berperang dan akhirnya dia mati. Nah, mengapa si iblis ini ngerti bahwa dia harus bertindak apa? Sebab dia mengobservasi. Ahab tidak mau dengar suara Tuhan. Dia mau mendengar semua perkataan yang bisa membuat dia diyakinkan bahwa Allah akan memakai dia. Ahab sebetulnya tanpa sadar diobservasi bahwa iblis ngerti orang ini hanya mau mendengar segala sesuatu yang menyenangkan telinganya. Anda nangkap ini? Sehingga dia berkata, kalau aku masuk dalam roh dusta dan memberitahu kepada orang-orang ini bahwa Ahab harus diberitahu, dia pasti menang, dia pasti menang. Dia akan dengarkan yang seperti itu. Nah, ketika dia mendengar yang seperti itu, ini yang luar biasa. Akhirnya kejebak, dia perang dan dia mati. Iblis mengobservasi. Ada orang-orang yang begitu ya. Anda akan dengan gampang termakan oleh banyak hal yang mengerikan. Kalau cara kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau Allah berkata kamu mesti hidup benar, kamu mesti hidup benar. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Kita mau murtad, kita mau berbuat apapun, gak ada masalah sebetulnya. Tidak memuliakan Tuhan pun gak masalah. Tuhan tetap Allah yang maha mulia. Tidak pernah kemuliaannya berkurang kalau kita tidak memuliakan dia. Tapi kalau kita hidup tidak benar, iblis mengobservasi, makin banyak rekornya, makin banyak yang ditulis, makin dengan gampang akan ketahuan sebetulnya bahwa kita lemahnya di mana dan makin gampang kita akan dihancurkan. Ahab contohnya, dia hanya mau dengar semua yang baik, tapi tidak mau pernah dengar apa yang dari Allah. Sekalipun perkataannya sepertinya nubuat, tapi sebetulnya itu bukan nubuat. Roh dusta yang menguasai mulut nabi-nabinya. Mereka mengatakan semua yang baik. Dan dia mati akhirnya dalam peperangan. Contoh kedua. Buka Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Ayat yang pertama mulai. Lukas pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Anda perhatikan kata ini. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi apa saudara? Roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Lihat dia ngerti sebetulnya. Ini orang 40 hari tidak makan, tidak minum, dan dia mulai lapar.
Saya nggak tahu indikasinya apa, tapi kira-kira dia ngerti kan? Ini lapar ini. Begitu ngerti kebutuhannya makan, yang dicoba ditawarkan adalah roti. Nah kurang ajarnya, suruh buat sendiri lagi saudara. Bayangin. Dia berkata, ubah batu jadi roti. Dia nggak sediakan roti, dia minta Tuhan buat roti sendiri, supaya dimakan. Tapi Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Luar biasa. Tapi perhatikan, dia observasi kita. Di mana poin paling lemah dalam hidup kita. Di mana titik lemahnya kita, dia ngerti. Dan kalau dia mengerti titik lemahnya, di situ dia hantam kita. Dimanapun titik lemah kita, di situ dia akan hajar kita. Ada orang yang begitu tinggi hati. Susah kalau sampai terhina, berat sekali. Dia ngerti, oh ini orang. Kalau dihina orang, langsung uring-uringan. Kalau dihina orang, uring-uringan. Di mana titik sentaknya itu? Ada orang kalau duitnya kurang, langsung uring-uringan. Ada orang kalau dihina orang, langsung begitu. Ada orang kalau ditegur orang, gak bisa, langsung uring-uringan. Dia ngerti, dan dia akan make sure dia bawa orang-orang untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan dengar baik-baik saudara, dia sabarnya luar biasa loh. Sabar. Kalau Anda punya jatah umur sampai 70 tahun, kalau perlu dia tunda, dia tunggu sampai 70 tahun kurang seminggu. Dia kerjain habis. Oh ya, dia sabar. Saudara. Makanya kita perlu orang Kristen lain, kita perlu anak Tuhan lain. Kita perlu yang lain untuk memberitahu kita apa yang faktor lemah kita. Di mana sebetulnya saling menjaga itu perlu sekali. Karena orang tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang lain. Oleh karena itulah gereja itu ada. Dan kita harus tumbuh sebagai tubuh Tuhan bersama-sama. Amen, saudaraku. Yang pertama, iblis itu suka mengobservasi kita. Yang kedua, kembali kepada Ayub pasal pertama tadi. Lihat sekarang akan hasil observasinya. Lihat akan hasil observasinya. Ayat 8 saya baca dan juga ayat 9. Ayub pasal pertama, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Does Job fear God for nothing? Apakah Ayub itu takutnya akan Allah itu tanpa ada motif apa-apa? Dengan kata lain, hasil observasi setan kepada manusia kebanyakan, selalu kesimpulannya sama. Bahwa orang kalau beribadah cari Tuhan, takut akan Allah, itu mesti ada motif pribadi yang tersembunyi di dalamnya. Ada yang istilahnya agenda tersembunyi di dalamnya. Saya baru temukan hal yang lucu sekali. Kami di Ungaran, di School of Acts, setiap siang, seringkali ya, kalau saya ngajar terutama, Hasto akan pimpin untuk doa syafaat, lalu kemudian ngapalkan ayat, baca ayat. Dan kita lihat di gereja itu bagus, kemudian saya berkata pada Hasto, kenapa enggak kamu buat di sini? Satu kali saudara sekalian, mereka menghafalkan akan Mazmur pasal yang pertama. Dan mereka berkata, berbahagialah orang yang ini, kita ngomong datar, biasa sekali. Sampai pada kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya akan, kata terakhir itu bisa gini, berhasil. Yang lain datar. Nanti sampai kata terakhir teriak, berhasil. Gitu. Baca kitab Yosua. Dan kamu akan beruntung. Gitu. Yang terakhir loh. Kalau yang lainnya renungkanlah firman Tuhan begini-begini biasa. Sampai kata terakhir, dua kata ini, beruntung dan berhasil. Itu tekanannya mantap. Josie bilang, mantap men katanya, mantap. Jadi rupanya saya bilang, oh ada agenda terselubung dalam diri manusia. Ketahuan dari mana? Kalau pas baca itu loh. Selalu tekanannya itu berhasil, beruntung. Itunya yang ditekankan. Kenapa? Itulah manusia. Hasil observasi setan juga berkata begitu. Sehingga waktu Allah berkata,
Ini loh, Ayub luar biasa. Langsung dia sambil ini jawaban nyengit sekali saudara. Apakah Ayub takut akan Tuhan tanpa motivasi apa-apa? Kalau nggak dapat apa-apa, apa dia takut sih akan Tuhan? Kok begitu bangga dengan Ayub Tuhan? Dia kan ada motifnya juga. Coba dibuang semua dalam hidupnya. Hilangi semua anugerahnya. Murtad, dia pasti ngutuki engkau. Itu hasil observasi setan. Nah, dengar saudara. Kalau kita juga seperti itu, setan sudah tahu gimana cara menjatuhkan kita. Yang dia tidak tahu kalau ketemu orang yang ternyata benar-benar takut akan Tuhannya ini tanpa agenda tersembunyi untuk kepentingan pribadinya. Memang murni dia cinta Tuhan, memang murni dia takut akan Allah tanpa ada motivasi apa-apa. Dari mana ketahuannya? Waktu kemalangan menimpa kita, waktu penderitaan menimpa kita, waktu kesulitan datang, waktu tekanan datang, waktu aniaya menimpa, itu akan ketahuan sebetulnya di mana masalahnya.